Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hasil kerja kita pada tugas seri ketiga dari 3 seri. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Saya persilakan. Aku bis. Saya silakan, Gufron. Baiklah. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, yang mana sistem ini negara dipimpin oleh presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Bersama wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Komponen-komponen penting dalam suatu sistem pemerintahan meliputi komponen legislasi yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Komponen eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri. Komponen yudikatif yaitu MK, KY, dan MA. Yang mana keseluruhan komponen sistem pemerintahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Tapi tidak saya baca karena panjang. Sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke Hafiz lagi. Terima kasih, Gufron, atas pemaparannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil pemaparannya. Aku bis. Silakan, Gavin. Baik, jadi dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem campuran. Arti sistem campuran ini terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Dari ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, dan pasal 17 UUD 45 menyatakan ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat 2 menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan ayat 3 menteri-menteri ini memimpin departemen pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Namun jika dilihat dari ketentuan pasal 6 ayat 2 UUD 45 menentukan bahwa presiden dipilih oleh MPR, dan penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa presiden diangkat oleh MPR, bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan wajib menjalankan keputusan-keputusan MPR. Maka dari situ dapat dikatakan bahwa terdapat juga sistem pemerintahan yang parlementer. Maka dari itu dikatakan sebagai undang-undang sebelum amandemen memiliki sistem pemerintahan yang campuran. Terima kasih, Gavin, atas pemaparannya. Selanjutnya silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku bis. Silakan, Ferian. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif atau executive power, yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif tertinggi dalam negeri. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 Undang-Undang 1945. Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya, Presiden dinyatakan sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga tidak hanya angkatan perang tetapi juga polisi atau Polri.
Dengan persetujuan DPR, Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan berjanji dengan negara lain, pasal 11 Undang-Undang 1945. Mengangkat menteri-menteri dan memberhentikannya, pasal 17 ayat 2 ULTD 1945. Presiden menyatakan keadaan bahaya dalam mana syarat-syarat akibat dalam bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 12 Undang-Undang 1945. Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, pasal 13 Undang-Undang 1945. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan yang lain, pasal 15 Undang-Undang 1945. Dalam rangka pelaksana ketentuan pasal ini, pemerintah telah mengeluarkan tanda-tanda kehormatan yang berupa bintang yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa sangat luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, dan Satya Lencana diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa besar kepada negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Herian atas pemaparannya. Sekarang selanjutnya silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil pemaparannya. Aku bis. Silakan, Kiki. Saya akan menjelaskan beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama ialah presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Sekian, Pis. Terima kasih kepada Kiki. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil pemaparannya. Pis. Ya, silakan. Jadi beberapa kekuasaan dan wewenang presiden antara lain, presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden mandataris MPR wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak akan tetapi undergirded kepada MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Kemudian setelah amandemen, terdapat pengurangan kekuasaan presiden. Bentuk pengurangan tersebut meliputi presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya mengangkat duta dan juga menerima duta negara lain, kecuali memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi grasi dan rehabilitasi, kecuali memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi amnesti dan abolisi, kecuali dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian, kecuali berdasarkan undang-undang. Khususnya dalam kekuasaan legislatif, selain presiden tetap berhak mengajukan rancangan undang-undang, menyetujui rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintahan dengan persetujuan DPR, dan menetapkan Perpu. Presiden tidak lagi dengan sendirinya dapat men-vote RUU yang telah disetujui bersama. Sekian, Bis. Ya, terima kasih Roni atas hasil pemaparannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Aku, Bis. Ya, silakan Wiman. Aku wakil menteri, kan? Wakil menteri. Aku mau jelaskan tentang wakil presiden. Fungsi dan wewenang wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden berturut-turut di dalam pasal 4 ayat 1 dan 2
pasal 6 ayat 2, pasal 7, pasal 8, pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Dari 12 pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan presiden sebagai pemerintah negara, hampir separuhnya berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan wakil presiden. Secara global, tugas dan wewenang wakil presiden adalah 1. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. 2. Menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. 3. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. 4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non-departemen, dalam hal ini Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non-departemen yang bersangkutan. Sudah, Pis. Terima kasih kepada Duiman atas penyampaiannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman lain yang ingin menambahkan ataupun menyampaikan hasil kerjanya. Saya persilahkan. Saya Pis. Ya, silakan Kelvin. Dalam pasal 19, DPR ditetapkan dengan undang-undang, dan kedua DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dan sesudah diamandemen, pasal 19 menjadi anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Usulan DPR diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dan sesudah diamandemen, pasal 7 menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sekian. Caranya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil pemaparannya. Upis. Ya, silakan. Darian. Dewa, silakan. Aku. Ya, silakan Dewa. Ada beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. 2. Presiden dapat mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran. Dengan demikian ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Terima kasih Saudara Dewa atas pemaparannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil pemaparannya ataupun ada yang ingin menambahkan. Silakan. Baiklah, mungkin saya akan menyampaikan hasil kerja saya. Jadi, prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan presidensial yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para perubahan dapat dilihat dari pasal-pasal dan penjelasan dalam undang-undang berikut, yaitu 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. 3. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. 4. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. 5. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
6. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan dalam kegentingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 7. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 8. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. 9. Kedudukan DPR adalah kuat dan tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar pemerintahan parlementer yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pra perubahan dapat dilihat dari pasal-pasal dan penjelasan dalam undang-undang berikut, yaitu 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. 2. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, menyusun kebijakan yang tertinggi atau GBHN. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. 4. Tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. 5. Jika suatu rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kemudian pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra perubahan yang menyebabkan dapat diklasifikasi bahwa yang dianut adalah sistem pemerintahan semi presidensial atau dan bukan semi parlementer, yaitu 1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. 2. Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang. 3. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman lain, mungkin ada yang ingin menambahkan. Please. Ya, silakan. Sistem pemerintahan Indonesia 1 tahun 1945 sampai 1949, sistem pemerintahan presidensial. Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, tetapi sebab kedatangan sekutu atau agresi militer dan berdasarkan Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Maka sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer. Tahun 1949 sampai 1950, sistem pemerintahan quasi parlementer. Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi sehingga pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan itu disebut quasi parlementer. Tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan Indonesia parlementer. Tahun 1959 sampai 1966, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Presiden mengeluarkan dekret Presiden 1959 yang isinya 1. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 2. Pembubaran Badan Konstitusional. 3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara. Tahun 1966 sampai 1998, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sudah bisa. Terima kasih Saudara Dewa atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Kupis. Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai penyempurnaan sistem pemerintahan presidensial pada masa era reformasi atau setelah UUD 45 di amandemen.
Yang pertama, ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang menyebabkan MPR itu tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, dilakukannya penyeimbangan legitimasi dan kedudukan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif melalui pengaturan mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, tertuang pada pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan terakhir melalui mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A, pasal 7B, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sehingga presiden dan wakil presiden mempunyai legitimasi yang kuat dan tidak mudah untuk diberhentikan, karena usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak lagi hanya melalui mekanisme politik, tetapi juga harus melalui mekanisme hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Sekian, please. Ya, terima kasih Gavin atas penambahannya. Selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit. Jadi para anggota MPR berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-perubahan menganut sistem pemerintahan presidensil, sehingga sistem pemerintahan presidensil termasuk dalam hal yang harus tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah. Jadi implikasi dari atas pernyataan MPR tersebut menyebabkan pengaturan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang berhubungan dengan sistem pemerintahan semi-presidensial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-perubahan bergeser menuju sistem pemerintahan presidensial, yaitu 1. Diaturnya hal baru dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan tentang Presiden dan Wakil Presiden. A. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. B. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. 2. Diaturnya hal baru dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan tentang hubungan Presiden dan lembaga perwakilan. A. MPR bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. B. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. C. Bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. D. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. E. Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Nah, selanjutnya silakan kepada teman-teman lain mungkin yang ingin menambahkan. Silakan teman-teman lain yang ingin menambahkan mungkin.
Ya, silakan pada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku bisa. Ya, silakan. Silakan Roni. Ya, bentar saya. Nah, aku nambah di bagian menteri. Nah, di bagian kementerian, dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu Presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai Kementerian Negara ditempatkan tersendiri dalam bab 5 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu yang dimaksud terdiri yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Dan cukup. Terima kasih, Bin. Ya, terima kasih Roni atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain mungkin yang ingin menambahkan. Aku Pis. Ya, silakan. Saudara Diman. Untuk menentukan materi muatan peraturan menteri menurut A. Hamid S. Antamimi sebagaimana dikutip oleh Has Natabaya perlu diingat dengan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan menteri dalam mengeluarkan peraturan menteri adalah selalu bersifat derivatif dari kewenangan presiden. Kedua, undang-undang seyogyanya tidak menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri, kecuali apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan PP atau Perpres. Selanjutnya, PP tidak akan mendelegasikan peraturan lebih lanjut ketentuan-ketentuannya kepada peraturan pemerintah, kecuali apabila tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Perpres. Dengan demikian, peraturan menteri sebaliknya merupakan peraturan ke dalam kecuali ditugaskan untuk memperinci lebih lanjut suatu ketentuan Perpres. Sudah, Pis. Ya, terima kasih Saudara Duiman atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Tidak. Aku yang wakil menteri. Ya, silakan Saudara Gavin. Ya, saya ingin menambahkan mengenai pembagian kekuasaan yang dalam hal ini Presiden sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dinyatakan bahwa Presiden itu tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, melainkan juga memegang kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang bersama dengan DPR, sedangkan DPR itu yang sebenarnya merupakan lembaga legislatif justru diberi kedudukan sebagai co-legislator. Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang itu dikembalikan kepada DPR pada pasal 20 ayat 1 dan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan Presiden diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tertuang pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka dari itu, walaupun dalam pembentukan undang-undang dibutuhkan persetujuan bersama dari Presiden dan DPR,
serta pengesahan dari Presiden yang ditandai dengan pemobohan tanda tangan, yaitu pasal 20 ayat 4 dan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini, Presiden hanya berfungsi sebagai kolegislator. Sekian, please. Ya, terima kasih Saudara Gavin atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain mungkin yang masih ingin menambahkan. Aku pis. Silakan, Saudara Gavin. Jadi ingin menambahkan yang Menteri tadi untuk mengklasifikasikan peraturan bersama Menteri sebagai peraturan perundang-undangan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan uji. Bahan uji tersebut adalah ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan yang diungkapkan oleh para ahli perundang-undangan maupun batasan pengertian dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara keseluruhan, ciri-ciri atau unsur-unsur perundang-undangan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Berupa keputusan atau peraturan tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Berisi aturan pola tingkah laku atau pemberian kewenangan atau penetapan sesuatu hal, jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur atau regulan, tidak bersifat penetapan atau bersifat mengikat secara umum dan berdaya laku keluar, artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu, tetapi berlaku bagi siapapun. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Ferian atas tambahannya. Silakan teman-teman. Mungkin masih ada yang ingin untuk menambahkan. Diskusi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Biar. Langsung nih. Udah